teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review, ini dia, Samsung Galaxy Tab A8 beserta S Pen ya. Jadi namanya itu Samsung Tab A8 with S Pen. Oke. Nah, Samsung Tab A8 ini diperkenalkan oleh Samsung pada tahun 2019 bulan Maret ya, dengan membawa displaynya itu dia 8 inci dan panel yang dipakainya itu dia pakai IPS LCD capacitive touchscreen ya, 16 miliar warna. Oke. Untuk resolusinya sendiri dia itu pakai 1200 dikali 1920 yang artinya itu adalah Full HD ya, dengan kerapatan display itu 283 ppi. Oke. Nah, untuk OS-nya sendiri dia pakai Android 9.0 atau bisa dibilang Android Pie ya, dan pakai One UI ya di fitur untuk home screen itu. Nah, terus untuk chipsetnya sendiri dia itu pakai Exynos 7904 itu 14 nanomikron ya, dan untuk CPU-nya dia pakai octa-core 2 kali 1,8 GHz Cortex A73 dan 6 kali 1,6 GHz Cortex A53. Oke, untuk GPU-nya sendiri dia itu pakai Mali G71 MP2 ya. Nah, untuk internalnya sendiri dia itu pakai 32 GB dengan kapasitas RAM-nya itu 3 GB ya. Tapi 32 GB mungkin agak terasa kecil ya, cuman ada dia Samsung Tab ini menyediakan untuk kita bisa pakai micro SD. Oke, sekarang kita lanjut ke tabletnya. Oke, nah jadi ini dia untuk tabletnya. Ini jadi kita langsung review aja ya, karena kebetulan saya belinya juga udah lama. Nah, untuk kalian yang penasaran, untuk paket pembeliannya itu dia dapat charger, terus dia dapat headset juga, dapat SIM ejector dan buku panduan segala macam. Dan ini dia dusnya, bisa lihat seperti ini ya. Untuk dusnya, nih di sini ada gambar S Pen-nya. Terus di belakang ada spek-speknya juga ini di sini ya. Nah, terus di sebelahnya ada tulisan Samsung Galaxy Tab. Waduh, nah Galaxy Tab A with S Pen. Oke. Di bawahnya juga ada barcode segala macam. Nih kalau untuk pembelian gitu. Dan harganya itu sekarang sekitar 4 juta kurang ya, udah mungkin 3 jutaan lebih, tapi udah di bawah 4 juta. Waktu kemarin saya beli itu harganya 4 jutaan. Oke, kita langsung bahas ke tabletnya aja. Nah, jadi ini untuk tabletnya itu seperti ini ya, seperti ini untuk tabletnya. Nih, dan di depannya itu dia ada sensor. Di sini itu dia ada sensor ya, sensor, dan di sini itu dia ada kamera depan. Di sini ada grill speaker. Ya, itu jadi bisa dipakai untuk teleponan atau segala macam ya. Jadi ini bisa pakai SIM card juga segala macam. Nah, terus ini untuk layarnya, bentang layarnya seperti ini. Ini atasnya itu masih tebal ya, atas bawahnya itu dia belum tipis-tipis ya. Mudah-mudahan kedepannya sih tablet lebih banyak yang tipis-tipis ya, kayak HP gitu. Jadi udah hampir kayak bezel-less gitulah. Nah, terus di samping, kita jalan ke samping, ini ada tombol power dan ini ada tombol volume up, volume down. Selebihnya ini kosong. Nah, terus di bagian bawah dia ini ada stylusnya atau bisa dibilang S Pen-nya ya. Ini S Pen-nya ada di sini. S Pen-nya itu warna hitam, ada tulisan Samsung. Ini S Pen-nya itu yang dipakai oleh Samsung nomor Note 9 juga kalau nggak salah ya. Nah, terus untuk di sini dia udah pakai USB Type C ya, udah charger itu portnya udah pakai USB Type C, dan di sini ada mic, di sini ada speaker ya, ada speaker. Terus di samping sebelah sini kosong, cuman ada SIM tray aja. Nah, SIM tray-nya ini dia juga kalau nggak salah berlaku untuk dual SIM, tapi hybrid ya, hybrid. Jadi nggak bisa dual ini ya, pakai micro SD juga, terus dual SIM juga nggak bisa. Jadi dia cuman satu SIM sama satu micro SD atau dual SIM gitu. Oke. Ini kosong, sebaliknya nggak ada. Di atas dia ada mic lagi, dan di sini yang masih keren dan kebanyakan orang suka itu dia punya jack 3,5 mili ya. Jadi nyari headsetnya nggak sih gampang, bisa pakai yang lain-lain ya, nggak usah harus pakai Type C terus gitu. Oke, lanjut ke belakang. Di sini dia ada single
Single kameranya itu cuman benar-benar kamera aja, nggak ada flashnya sama sekali. Nanti untuk kameranya kita bahas di sektor kamera, oke? Nah, terus di sini ada tulisan Samsung, di sini ada kayak kode-kode dari Samsung gitulah ya, yang biasa kita kalau mau dikeletek boleh, nggak juga nggak apa-apa. Dan di sini ada barcode, di sini juga ada tulisan jangan buang ke tong sampah segala macam. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian tabletnya ya, di fitur-fiturnya. Fitur apa aja sih yang dibawa oleh tab ini? Oke, jadi kebanyakan Samsung sekarang sebenarnya fiturnya hampir sama ya, dari mulai seri J, seri A, terus seri S, seri Note, semua bentang layarnya, mungkin bukan bentang layar ya, fitur-fitur yang dibawanya itu hampir sama-sama ya semua. Dari mulai ikonnya seperti ini tuh, gambar teleponnya atau segala macam, ini udah karena sudah One UI banget. Yang berbeda adalah pastinya itu di fitur kamera. Kalau di setiap handphone itu fitur kamera, terus kemampuan apa yang bisa dia bawa gitu, terus chipsetnya mungkinnya yang beda-beda itu. Tapi yang paling terkesan apa ya, jadi lebih banyak perbedaan sebenarnya kayaknya di sektor kamera dan di sektor kecepatannya ya, atau bisa dibilang CPU dan GPU-nya gitu ya, untuk dia bisa bermain game atau segala macam atau multitaskingnya. Selebihnya kalau untuk fitur yang dibawanya itu, ini sama banget ya, sama persis gitu. Terus bisa kelihatan memang ini masih layarnya IPS, bukan Super AMOLED yang biasa Samsung pakai ya. Mengingat karena ini harganya pun murah gitu ya, jadi mungkin dia sudah cukup pakai IPS. Tapi ini pun layarnya enak ya, bisa dibilang, cuman nggak sehidup aja, nggak sehidup kalau pakai Super AMOLED yang warnanya itu bisa lebih cerah dan lebih terang. Oke, kita balik lagi. Ini untuk fitur pertamanya sih seperti ini ya. Terus di sini bisa dilihat. Jadi di sini itu dia sudah bisa ada blue light filter yang kalau misalkan malam itu, kalau misalkan kita lagi di gelap supaya nggak sakit mata ya, bisa dinyalain blue lightnya. Terus di sini juga ada power mode yang itu bisa lebih irit ya, supaya kalau misalkan kita lagi nggak terlalu banyak kerjaan atau cuman untuk standby aja, lebih baik dinyalain power mode-nya supaya lebih irit gitu ya baterainya. Nah, terus lebihnya mungkin dia punya Dolby Atmos. Dolby Atmos itu untuk suara kalau misalkan kita nonton film atau bermain game. Mungkin lebih ke untuk nonton film dan mendengarkan musik ya. Kalau game itu sekarang udah punya fitur Dolby Atmos for gaming lagi, jadi udah beda ya, udah beda untuk suaranya. Nah, ini terus selanjutnya di sini dia ada Kids Home juga, terus ada Night Mode yang dia bisa, kalau misalkan ini kebetulan saya lagi pakai yang hitam ya, tapi kalau misalkan mau pakai yang ini dia jadi seperti ini, putih ya. Nih, putih seperti ini. Terus dia punya navigasi bar juga yang bisa di hide ya. Jadi kalau misalkan dipencet gini, jadi dia bisa full screen gesture ya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan kita buka kayak seperti message gini, dia tombol backnya itu sudah nggak ada ya. Jadi nah, udah pakai gesture gitu. Terus selanjutnya sebentar, saya gelapin dulu. Nah, terus yang selanjutnya itu fitur S Pen-nya ya. S Pen-nya itu fitur yang dipakai kalau menurut saya kayak Galaxy Note 9 ya. Galaxy Note 9 itu dia belum punya yang namanya gestur-gesturan yang segala macam gitu ya. Jadi yang kalau misalkan diputer-puter gini dia bisa berubah geser atau segala macam. Jadi gesturnya ini kalau saya persis, kalau saya bisa bilang sih ini sama kayak yang punyanya Note 9 ya, atau Note 8 mungkin ya. Nah, terus di sini dia kalau dikunci dia langsung keluar. Di sini ada kayak note gitu ya, notepad gitu. Nah, tinggal kita buka aja sebentar. Kita buka aja gini. Terus kalau misalkan teman-teman malas ngetik pakai keypad di sini, kalian punya fitur yang namanya langsung aja bisa tulis-tulisan tangan di sini. Oke, saya gelapin dikit. Nah, jadi misalkan punya catatan hobi leader gitu ya, misalkan nah, gitu ya. Ini feel-nya itu sama dengan kayak kita tulis pakai pulpen ya.
feelnya itu sama kayak kita nulis pakai pulpen, dan ini tuh bisa di konversi ke teks ya teman-teman kalau misalkan itu. Nah cuman ini karena tulisan yang ini agak nyambung, jadi dia konversi ke teksnya itu nggak ini ya, nggak tepat banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian tulisannya bener-bener rapi, misalkan nih saya ulang dari awal, kalau kalian tulisannya benar-benar rapi, itu di konversinya juga lebih bagus lagi. Nih kita coba tulis lagi di sini. Sorry. Nah, kita tulis dulu di sini lagi hobi. Nah, misalkan begitu, terus kita konversiin langsung ke tulisan. Kalau misalkan malas ya, tinggal konversiin aja tuh. Langsung keluar tulisan di sini juga hobi gadget gitu ya. Cuman emang nggak tepat aja sih, ini kayak ada putus-putus, tapi yang lainnya gadgetnya itu dia bener, kebacanya bener. Oke. Nah selain itu fitur yang memang kalian harus download sih ya. Selain itu fitur yang menurut saya asik di tab ini, apalagi kalau misalkan kalian yang hobi gambar atau segala macam. Nah ini kalian bisa download pen up di sini, dan kita bisa sketching gambar gitu, sketching gambar gitu, dan mewarnai ya. Ini cocok banget kalau misalkan kalian yang benar-benar seneng buat gambar atau mewarnai segala macam ya. Nah kayak ini, jadi dia udah punya yang namanya gambar-gambar yang sudah jadi gitu ya, tinggal kalian warnai saja gitu ya. Nah ini kalau untuk kalian yang nggak bisa ngegambar tapi pengen belajar mewarnai, mengajarkan anak gitu, kalau misalnya punya anak pengen belajar mewarnai bareng anak gitu ya, ini dia udah punya yang namanya langsung gambar jadi ya. Apalagi kalau misalkan kalian yang jago gambar gitu ya, wah lebih mantap lagi. Ini enak banget sih dipakai buat gambar ya. Oke, nah kayak seperti ini misalkan saya contohin, tinggal buka aja. Nah itu tinggal kita start coloring aja, warnain. Nah terus nah tinggal pilih aja, misalkan mau warnanya mau begini, atau kita mau ganti pakai pensilnya itu banyak ya tuh, bisa dilihat. Nah ini enak banget ya buat mewarnainnya tuh, presisi banget nih. Kalau misalkan kita zoom gini, itu untuk mewarnai itu kita bisa ngepas banget di sini. Nah misalkan nanti mewarnain yang titik-titiknya itu dia pakai orange gitu ya tuh. Ini presisi banget teman-teman, ini presisi banget tuh, enak ya. Oke, nah mungkin untuk dari segi fitur nggak banyak yang bisa dibahas sih, karena sama aja kecuali fitur S Pen-nya itu ya. Terus kalau misalnya kita lihat di setting juga sih kan kayak biasa aja. Dan untuk fitur security-nya itu dia cuman punya face unlock dan pakai pin ya. Kalau misalkan itu pin atau pattern atau segala macam. Jadi untuk security-nya itu dia cuman bisa apa namanya, nggak ada fingerprint gitu ya. Nah terus untuk kalian yang punya anak, misalkan nggak mau anaknya download segala macam, kita langsung nyalain aja, bisa nih pakai Kids Home di sini ya. Jadi fitur yang simple tapi biar anaknya pun nggak download sembarangan ya. Jadi kita bisa sediain aja di sini misalkan game-game apa yang mereka suka, udah. Jadi nanti kalaupun misalkan mereka pengen nge-close ini dia harus minta password. Nah dia harus confirm password, jadi udah nggak akan bisa lagi download yang macam-macam gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi di fitur kameranya. Oke, jadi yang selanjutnya itu fitur kamera ya. Jadi kalau untuk kameranya sendiri, dia itu setupnya itu single 8 megapiksel, bukaannya itu f2.0 autofocus ya. Terus dia nggak punya fiturnya itu nggak ada light flash, tapi bisa panorama ya. Dan untuk perekaman videonya itu dia 1080 berarti Full HD ya, 30 fps. Nah untuk selfie kamera depannya dia itu 5 megapiksel, f2.2, dan sama perekam videonya itu 1080 30 fps. Untuk contoh-contohnya silahkan dilihat.
Oke teman-teman, jadi paling begitu dulu aja sih review dari saya mengenai Samsung Galaxy Tab A8 ini with S Pen-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, kita bisa bahas lebih lanjut di kolom komentar, oke? Dan terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.